Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, ini kita akan bahas soal yang pertama adalah bentuk sederhana dari akar 3 per 2 ditambah akar 3 adalah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Dengan cara mengalihkan dengan perkalian sekawan ya. Berarti ini dikali dengan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Baik. Sama dengan, nah ini boleh dikalikan ke dalam ya, berarti akar 3 dikali 2 itu 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali negatif akar 3 itu adalah dikurang 3 ya. Kemudian per, nah ini yang bentuk perkalian ya, kalau misalkan berbeda operasi, di sini tambah dan kurang, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat ya. A-nya di sini adalah 2 pangkat 2 dikurang B-nya adalah akar 3 pangkat 2. Sama dengan yang pembilang kita tulis kembali 2 akar 3 dikurang 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang akar 3 pangkat 2 adalah 3. Jadi sama dengan ya, jadi 4 dikurang 3 1 ya, berarti nilainya adalah 2 akar 3 dikurang 3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Bentuk pangkat ya, sekarang kita ke bentuk eksponen. Bentuk pangkat bulat positif dari X pangkat negatif 2 dikali Y pangkat negatif 8 per A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 5. Ya, ini ya. Jadi kalau membuat cara membuat pangkat negatif menjadi pangkat positif itu sebenarnya sederhana ya. Kalau bentuk pecahan seperti ini, nah tinggal menukarkan posisinya, yang awalnya berada di penyebut kita pindahkan ke pembilang, atau sebaliknya ya, kalau yang awalnya ada di pembilang supaya pangkatnya jadi positif maka dipindahkan ke penyebut. Nah, berarti untuk X pangkat negatif 2 Y pangkat negatif 8 per A pangkat negatif 3 B pangkat negatif 5. Karena yang diminta adalah pangkat bulat positif, maka berarti untuk pembilangnya adalah A pangkat positif 3 ya, dikali B pangkat 5 per X pangkat 2 Y pangkat 8. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Berarti ini kita kali dengan ya, dengan perkalian sekawannya. Perkalian sekawan dari penyebut ya, 2 ditambah akar 3 maka dikali dengan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sama dengan, nah ini sekarang pembilang kita gabungkan nih, 2 dikurang akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 per yang penyebut juga sama, 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Oke. Lanjut kita untuk pembilang ya. Untuk pembilang kita kalikan masing-masing ya. Berarti
2 dikali 2 ya, berarti 4. Kemudian 2 dikali negatif akar 3, berarti negatif 2 akar 3. Kemudian negatif akar 3 dikali 2, itu negatif 2 akar 3. Kemudian negatif akar 3 dikali negatif akar 3 adalah positif akar 9, itu berarti 3 ya. Kemudian untuk penyebutnya ya sama, berarti hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya adalah 2 pangkat 2 ya, dikurang B-nya adalah akar 3 pangkat 2. Nah, sama dengan, nah ini 4 ditambah 3 ya, berarti 7. Kemudian negatif 2 akar 3 dikurang 2 akar 3, berarti negatif 4 akar 3. Nah sekarang penyebutnya 2 pangkat 2, 4 ya, dikurang akar 3 pangkat 2 itu 3. Maka hasilnya adalah, karena penyebutnya ini 1, berarti nilainya adalah 7 dikurang 4 akar 3. Nah, sekarang kita masuk ke logaritma. Nilai dari basis 2 log 3 dikurang basis 2 log 6 ditambah basis 2 log 8. Nah, di sini yang harus kalian ingat adalah sifat-sifat dari logaritma ya. Dari soal ini kita bisa kelompokkan dulu kalau misalkan kalian masih bingung ya. Boleh kita kelompokkan seperti ini ya. Basis 2 log 3 dikurang basis 2 log 6, itu artinya kalau operasi pengurangan maka sifat logaritmanya, nah untuk bentuk pengurangan maka untuk sifat logaritma itu boleh dibagi ya. Jadi basis 2 log 3 per 6 gitu ya. Kemudian ditambah basis 2 log 8. Nah, kalau penjumlahan berarti dikalikan ya. Nah, berarti basis 2 log 3 per 6 dikali 8. Seperti itu ya. Nah, 3 per 6 ini boleh disederhanakan jadi 1 per 2 ya. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Berarti nilainya adalah basis 2 log 4. Sama dengan berapa? Basis 2 log 4 nilainya adalah basis 2 pangkat berapa sama dengan 4 gitu ya. Kalau mau mencari nilai logaritma 2. Berarti nilainya adalah 2. Jadi ini gunakan sifat-sifat logaritma ya. Kuncinya untuk menyelesaikan soal-soal logaritma, kalian harus menguasai sifat-sifat logaritma. Soal yang kelima, jika diketahui basis 2 log 3 itu sama dengan X dan basis 3 log 5 sama dengan Y, maka nilai dari basis 4 log 15 adalah oke. Nah, dari soal seperti ini ya, kita akan mencari nilai suatu logaritma yang lain dari ada logaritma yang sudah diketahui ya. Nah, untuk soal tipe seperti ini ya, kita mau mencari nilai basis 4 log 15 ya. Kita akan ubah dulu bentuknya menggunakan sifat yang ini. Kita ubah bentuknya menjadi sifat basis M log 15 ya per basis M log 4. Nih. Ubah dulu seperti ini soalnya ya, bentuk logaritma. Untuk menentukan nilai M, cari bilangan yang di sini ada yang sama ya. Ini lebih sederhana kalau seperti itu ya. Di sini bilangan dari soal yang diketahui itu adalah 3 ya, yang sama.
Nah, kita ambil M-nya sama dengan 3. Baik, berarti di sini 3 logaritma 15 per basis 3 log 4. Itu ya. Nah, sekarang kita pindah sini. 15 itu adalah, jadi kita sederhanakan lagi bentuk numerusnya ya. Bentuk numerusnya 15 ini kita cari dari faktornya. Berapa kali berapa? 3 kali 5. 3 kali 5. Ya. Kemudian untuk yang pembilangnya basis 3 log 4. 4 itu berapa dikali berapa atau berapa pangkat berapa? 2. 2 pangkat 2 ya. 2. Nah, udah. Kalau sudah bentuk sederhana sekarang, sekarang kita gunakan lagi sifat logaritma ya. Jadi kita untuk menyelesaikan soal logaritma itu tidak akan pernah lepas dari penggunaan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini basis 3 log 3 dikali 5 ini bentuk perkalian, maka kita ubah ke bentuk penjumlahan ya. Jadi basis 3 log 3 ditambah basis 3 log 5. Oke, per kemudian ini ya. Sifat logaritma juga kalau ada numerus berpangkat ya, nilai numerusnya adalah nilai bentuk eksponen atau perpangkatan, maka pangkatnya silahkan diletakkan di depan. Jadi di sini jadi pengali ya. Jadi 2 dikali basis 3 log. Nah, sekarang tinggal kita menentukan nih, basis 3 log 3. A log A kemarin nilainya berapa? Kalau basis dan numerusnya sama, nilainya sama dengan A log A sama dengan 1 ya. Jadi kalau 3 log 3 sama dengan 1. Ditambah 3 log 5. Nah, 3 log 5 ini ada di soal ya, di soal yang diketahui. 3 log 5 itu nilainya adalah Y. Berarti 1 ditambah Y. Per kemudian 2 dikali 3 log 2. Nah, ini 3 log 2, sedangkan di soal yang diketahui adalah 2 log 3. Oke. Sifat logaritma kalau misalkan numerus dan basisnya bertukar posisi ya. Ini kalau ini bertukar posisi maka nilainya adalah 1 per X. Pembagian pecahan berarti 1 ditambah Y ini boleh dikali menjadi ditukar posisinya ya. 2 dikali 1 per X itu kan 2 per X. Nah, berarti ini dikali karena di sini penyebutnya 2 per X. Kalau dikali berarti X per 2 gitu ya. X per 2. Nah, berarti tinggal dikalikan ya. Berarti nilainya adalah X dikali 1 ditambah Y per 2. Kemudian ini karena di pilihan jawaban belum ada bentuk yang seperti ini, maka kita ubah lagi ya. Berarti X dikali 1 adalah X. X ditambah Y adalah XY per 2. Baik, jadi nilainya adalah X ditambah XY per 2. Atau boleh, ini dibalik ya. Boleh XY-nya di depan boleh. Berarti XY ditambah X per 2, nggak masalah.